Halo guys, selamat pagi sama gua ketemu lagi Wisnu. Ini gua mau apa namanya? eh, mau berbagi sedikit tentang ini nih gua barusan dengar gua barusan baca di Detik Finansial gitu ya. Ini hantu pengangguran dan kemiskinan bayangi ekonomi RI. Jadi di sini nih ditulisin nih, apalagi tahun ini diprediksi berada di kisaran 0,4% sampai 1,0% gara-gara corona. Terus 2020 sedang berusaha berada di skenario 0,4 sampai 0,1%. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah kemiskinan sekitar 3,02 juta sampai 5,71 juta orang. Begitu juga dengan angka pengangguran yang diprediksi meningkat sehingga 4,3%, 0,3% sampai 5,23 juta orang. Biasanya kita tumbuh tuh 5% per tahun. Saat ini jika kita bisa bertahan di 0% itu sudah bagus. Jadi biasanya per tahun itu kita akan pekerjaan itu naik 0,5% guys, pertumbuhan ekonomi. Ini sekarang kita bisa bertahan di 0% aja udah bagus, karena di sini pengangguran per tahunnya akan mencapai 1% sampai 4% loh guys. Dalam tahun ini 4%. Jadi waduh, ngeri juga gitu. 2021 sudah pasti yang kita lakukan, 2020 tidak akan terlalu banyak berubah di 2021. Jadi mungkin sampai tahun 2020 sampai tahun 2021 itu ya tidak akan mungkin berubah signifikan, bahkan pengangguran akan semakin banyak. Pemerintah mengalokasikan anggaran 695 triliun untuk menanggulangi beberapa sektor prioritas. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar 87 triliun, perlindungan sosial 203 triliun, insentif usaha 120 triliun, UMKM 123 triliun, pembiayaan korporasi 53 triliun, dan sektoral kementerian lembaga serta Pemda sebesar 106 triliun. Nah, jadi terus juga ini ada beberapa video gitu ya, simak imbas corona pengangguran diprediksi bertambah 5,23 juta. Wow. Ya jadi apa ya? Kalau menurut gua sih pengangguran terjadi karena tidak siapnya pengusaha untuk beralih ke online. Jadi banyak pengusaha masih ngotot terus pakai konvensional, khususnya di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat ke negara yang lebih maju, misalnya Israel, Amerika, terus China, mungkin Jepang, itu semuanya memang sudah jadi online. Misalnya kasir sudah nggak dibutuhkan. Terus misalnya kalau sangat-sangat maju sekali. Kalau misalnya di Indonesia perbankan, di bagian perbankan itu BCA sudah memangkas beberapa ribu karyawan karena sudah tidak dibutuhkan. Misalnya kantor cabang di mal-mal itu semuanya sudah cukup 1 orang 2 orang, tidak perlu banyak-banyak karyawan. Itu yang gua bilang 2 tahun 3 tahun yang lalu guys. Jadi 2 tahun 3 tahun yang lalu gua sudah ada kasih tahu lu semua tentang efek mau tidak mau kita harus ikut teknologi digital. Dan kenapa itu terjadi, pengangguran juga akan terjadi terus karena tidak siapnya SDM kita untuk belajar teknologi. Semuanya masih konvensional, jualan konvensional, khususnya yang di atas 40-an, mereka ya tetap aja udahlah gue masih bisa cari duit dengan cara seperti ini. Jadi semuanya kalau menurut gua mungkin 70% kali ya, SDM di Indonesia masih semuanya konvensional. Nah, pertanyaannya gimana? Nah, mau nggak kurikulum pelajarannya Indonesia itu dirubah ke digital? Semuanya harus bisa gitu ya. Jangan cuma bisa main game aja gitu. Jangan
cuman main COD doang, game doang, bisanya pakai handphone. Tapi lu juga harus bisa bekerja melalui handphone, guys. Itu saran dari gua sih. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua juga, gua juga bingung, misalnya kemarin juga abis dari kita bicara santai gitu ya sama tim komunitas pengusaha di Surabaya. Jadi mereka ini mengeluh kok orang sudah kuliah 4 tahun, kan biasanya kalau lulus kuliah kan sudah pasti bisa kerja. Nah, kita ini sedang membingung kenapa kok orang kuliah itu 4 tahun, dari semester awal sama semester akhir sampai lulus 4 tahun, kemudian ketika bekerja kok masih belum berpengalaman, belum bisa kerja, belum bisa ini, belum bisa itu. Terus juga sopan santunnya belum ada, attitude-nya belum ada, kedisiplinannya nggak ada. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Pertanyaannya gue adalah, apakah Indonesia gagal menciptakan SDM berkualitas? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sudah benarkah cara guru atau pengajar di dunia akademis? Dari disiplinnya, dari cara dia belajar, cara dia menyerap pelajaran, jangan-jangan cuman masuk dan pulang aja, guys. Itu yang terkadang tanda tanya besar buat gua sih. Jadi beberapa mungkin 3 tahun yang lalu kita mendapatkan SDM itu yang, ya kalau gua bilang tuh kayak masih kok udah lulus kuliah tapi masih belum bisa kerja gitu ya. Belum bisa menghasilkan perusahaan itu benefit banyak gitu ya. Justru yang bisa kerja itu ketika sudah SMA. Misalnya dia lulus SMA, sudah langsung kerja, itu pengalamannya sudah bagus. Pengalamannya sudah, misalnya menjual apapun, dia sudah bisa berpengalaman. Seharusnya kan yang kuliah kan harus lebih, mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat yang harus bisa dikerjakan. Itu kemarin juga saya ke Pare gitu ya. Kita berbincang sedikit tentang sistemnya pengajaran di bahasa Inggris di Pare. Ternyata dia mempunyai sistem yang unik dan cara belajar yang luar biasa, dan akhirnya mereka dalam waktu 3 bulan itu udah pinter bahasa Inggris. Dan lebih sangarnya lagi, ketika 3 bulan sudah kerja, itu mereka sudah bisa ngajar dan menghasilkan uang. Orang mau belajar ke mereka karena mereka sudah pintar, karena sistemnya itu sistem, bukan teknik apa ilmunya. Jadi kalau menurut gua, kok bisa misalnya dalam waktu 3 bulan dia udah bisa jadi guru lagi, sedangkan orang yang lulus kuliah itu 4 tahun, 3 tahun apa 4 tahun itu jangan bilang dia bisa ngajar, bisa kerja aja belum bisa. Nah, mungkin yang salah ini kalau menurut gue sih sistem pengajarannya, cara kerjanya Indonesia sih. Pengajarannya mungkin guru-gurunya mungkin kurang otoriter atau kurang, ya udahlah dibiarkan saja. Gue nggak tahu sih. Kalau gue sih dulu kalau misalnya di latihan badminton, kan karena gue mantan guru atlet badminton, memang cara di pelatihnya Indonesia memang dari pertama kedisiplinannya kurang. Dia datang latihan jam 8, datangnya dipas-pasin 8.10, 8.15, terus pemanasan setengah jam, waktunya akan habis. Setelah itu pulang biasa, pulang nggak ada tambahan apa segala macam. Akhirnya terus juga kalau misalnya ketika latihan, dia latihannya 30 menit, kebanyakan duduknya, santainya gitu ya. Itu yang mungkin atlet-atlet kita juga mengalami kemunduran dalam hal prestasi. Jadi kalau misalnya dulu kita masih diajari di zamannya otoriter, zamannya Soeharto gitu ya. Misalnya Tong Sing Fu mengajarkan dengan sangat disiplin gitu ya. Kita lihat sendiri Tong Sing Fu dulu dari China datang ke Indonesia, bahkan dia sulit untuk mendapatkan surat negaranya, warga negara Indonesia. Banyak orang-orang China datang ke Indonesia, sulit mendapatkan warga negara Indonesia. Padahal dia sudah sangat mengajarnya dengan baik, kecerdasannya, kerja kerasnya gitu ya. Jadi semua orang Indonesia diajarkan dengan disiplin. Jadi intinya dari omongan gue saat ini, jadi lu
percuma deh kalau misalnya punya ilmu setinggi langit tapi lu nggak punya kedisiplinan untuk memulai setiap pekerjaan yang lu lakuin. Jadi percuma aja lu punya ilmu, punya hebat, tapi lu tidak bisa disiplin, itu akan membuat lu gampang nyerah. Misalnya bisnis nggak pernah disiplin, masuknya telat terus pulangnya paling cepet, terus lu tidak akan bisa yang namanya daya tahannya lama. Lu gagal sekali aja udah nyerah, lu ini aja udah nyerah padahal lu pintar. Yang paling penting tuh paling penting dalam usaha atau lu dalam pekerjaan lu, yang pertama itu disiplin, yang kedua itu tahan lama, guys. Jadi percuma lu cepet kerjanya cepet tapi nggak bisa tahan lama, nggak bisa disiplin terus lama. Lu percuma punya perusahaan cuan untungnya banyak, sekali untung banyak, tapi setahun 2 tahun berhenti. Jadi lebih baik lu stabil naik pelan-pelan, nggak apa-apa naik gitu ya, daya tahan lama sampai 10 tahun, dan disitulah lu mendapatkan kesuksesan. Jadi sebenarnya gue boleh saran kepada teman-teman, misalnya guru atau pejabat-pejabat, saya sarankan sih ya dengan segala rasa hormat, mungkin ditimbulkan lagi kedisiplinan di setiap generasi bangsa, generasi selanjutnya, generasi milenial itu lebih ke arah kedisiplinan, karena mereka sudah saya yakin mereka sangat cerdas. Jadi itu aja sih dari gua. Kenapa yang pertama, kenapa efek corona ini membuat banyak PHK? Itu berarti mereka mau tidak mau harus belajar digital, Instagram, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kalau lu bingung nanti lu kontak gua, lu bisa belajar di gua. Yang kedua, untuk menciptakan SDM yang bagus itu harus dimulai dengan kedisiplinan dan kerja keras. 2 poin itu akan membuat lu cerdas secara sendirinya. Nah, itu saran gua, semoga bermanfaat buat kamu semua yang dengar video ini. Mungkin agak singkat, tapi semoga ini bermanfaat buat lo. Thank you, selamat pagi, salam super Wisnu Broto.